Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas hidup di awal bulan ini. Bersyukur dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyiapkan setiap hati kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika di awal bulan ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan untuk boleh datang ke rumah-Mu menikmati hadirat-Mu yang kudus. Layakan setiap kami ya Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami. Bila saat ini Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Bila pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Kami mau bersekutu dengan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jadikan hati ini juga yang aku serahkan.
Saya percaya sama-sama kita katakan
mengubahkan setiap kehidupan kami. Engkau sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami oleh kuasa. Yang tak terselami oleh setiap hati kami.
kami Bapa di tempat maat ini. Kami persembahkan dari tempat ini. Biarlah nama Tuhan disanjung, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan di atas bumi ini. Khususnya dari GBI Taman Eden. Hanya nama Yesus yang kami sanjung di dalam seluruh kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Hamba mohon Roh Kudus ajari hamba, lidah bibir hamba ini buat seperti yang Roh Kudus mau. Aku butuh pertolongan Roh Kudus. Hamba membutuhkan karya Roh Kudus atas pemberitaan firman. Biar firman yang ditabur menjadi berkat, baik di tempat ini, baik yang ada di YouTube. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan sukacita, kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami terima itu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Mari kita belajar tentang firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar tiap hari karena tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kehebatan manusia di dalam kehidupannya tanpa tuntunan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus setiap hari. Amin. Amin. Baik. Hari ini saya mau katakan begini. Kalau mobil nggak ada supirnya bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Mungkin nanti tahun 40 tahun 40 apa? Ini 25 tahun 340 nanti 2040 mungkin mobil sudah bisa berjalan tanpa supir. Tapi sekarang yang ingin saya ceritakan begini, kalau supir tidak ada jalan, mobil tidak ada jalannya, dia tidak mungkin bisa berjalan. Kapal terbang tanpa ada supirnya nggak bisa jalan juga. Kapal laut tanpa ada supirnya nggak bisa juga jalan. Jadi semua yang ada di bawah kolong langit ini harus ada yang menjalankan. Kalau mobil namanya supir, kalau laut namanya nahkoda, kalau pesawat namanya pilot. Semua supir sih, sama saja, cuma dibeda-bedakan. Agak lebih keren, agak lebih ini, gitu aja. Semua supir. Udah, titik, supir semua. Pertanyaannya sekarang, hidup kita ini siapa supirnya? Hidup kita ini punya supir enggak? Punya, puji Tuhan. Siapa supirnya? Roh Kudus. Amin. Kalau kita sudah tahu hidup kita ini sudah ada supirnya, pasti sampai pada tujuan. Apalagi supir kita Roh Kudus yang datangnya dari sorga, bukan yang dari bumi, bukan. Kita supir kita dari sorga. Wow, keren gak? Anak-anak Tuhan itu supirnya dari sorga. Yesus berikan supir buat kita. Yesus berikan supir buat kita bersama-sama dengan Dia sampai pada tujuan.
Hebat kan? Luar biasa Tuhan kita itu, luar biasa Roh Kudus itu. Sekarang pertanyaannya, percaya gak kita kepada supir ini? Percaya. Amin. Sama dengan kalau kita naik pesawat, kalau kita naik kapal laut, nahkodanya yang bawa, berarti kita sudah serahkan sepenuhnya hidup kita kepada nahkoda. Sepenuhnya nahkoda yang kuasai. Mungkin ada 5.000 di dalam, 5.000-nya nyawa ada di dalam tangan nahkoda. Wow. Pesawat ada 5.000-an, ada berapa ribu di dalam pesawat itu. Semua nyawa orang itu ada di dalam pilot. Pertanyaannya sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau tadi di pesawat pemegang kuasa sepenuhnya adalah pilot, sekarang kita umpamakan dalam kehidupan kita, pemegang kehidupan kita sesungguhnya siapa? Pola pikir atau kehendak Roh Kudus? Perikop daripada firman Tuhan hari ini, Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali dalam tahun perkenanan. Baik, kita baca Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ini kata siapa? Panglima perang Israel, Yosua. Panglima perang berkata, jangan takut. Sebab Roh Kudus, Dia sendiri akan berjalan di depan saya dan saudara. Supir di belakang enggak? Di depan. Enggak ada supir di belakang. Enggak ada supir di belakang. Ada kadang-kadang kereta api, supirnya di belakang. Itu memang aneh itu. Bisa supirnya di belakang. Tapi semua kapal laut apapun bentuknya, supirnya pasti di depan. Sama dengan firman Tuhan hari ini. Yosua berkata kepada kita pagi hari ini dan kepada saudara-saudara yang ada di YouTube, Yesus sendiri yang berjalan di depan kita. Makanya jangan pernah katakan Yesus ada di samping saya. Bukan, Yesus ada di dalam saya. Berarti Yesus itu yang berjalan duluan. Yesus yang membuka jalan. Yesus di depan berjalan bersama-sama saya dan saudara. Dia menyertai saya dan saudara. Komplit ini bahasanya. Berjalan, menyertai, tidak meninggalkan. Coba seandainya pilot tadi, begitu pilotnya capek aku, katanya dia pergi ke belakang. Gimana itu pesawat?
bahaya. Coba kapal laut. Nakodanya, aku capek nih, aku mundur dulu sebentar ke belakang katanya. Dia nggak ada lagi yang pegang kendali. Sama dengan kita, kalau kita tidak tetap ada di dalam Kristus Yesus, siapa kendali hidup kita? Tidak ada. Hikmat dunia membawa petaka. Hikmat Tuhan membawa damai sejahtera. Terus kita tinggalkan hikmat damai sejahtera untuk kita berpindah kepada hikmat dunia. Mau? Jadi hari ini, seperti perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah Tuhan pegang kendali. Berarti kalau Tuhan pegang kendali, kita tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, hanya lurus, tetap lurus. Karena Tuhan yang pegang kendali. Kemudian nakoda tidak bisa membelokkan arah daripada tujuannya. Tidak bisa dia mengarahkan, aku mau ke sini dulu. Tidak. Kalau dia dari Jakarta ke Medan, jalannya lurus tetap. Jos di tengah laut. Kalau dia membelokkan, bisa-bisa ada nanti di sana karat. Kenapa sering kita meninggalkan Tuhan? Karena pola pikir kita yang merasakan Tuhan tidak bisa tolong. Emang lebih cerdas otak kita ini ketimbang Tuhan? Ada yang nggak lebih cerdas daripada Tuhan? Di bumi, di bawah kolong langit ini, ada nggak yang seperti Tuhan Yesus cerdasnya? Terus kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan. Kenapa manusia tidak percaya? Berarti banyak manusia lebih pintar daripada Tuhan Yesus. Bertobatlah, yang jago-jago, yang pintar-pintar, mulai bertobatlah. Gak usah pintar-pintar banget jadi hidup ini. Yang penting takut akan Tuhan. Apa kata Joshua di sini? Yesus sendiri berjalan di depanmu, Yesus sendiri yang menjaga, memelihara engkau, Yesus sendiri yang tidak meninggalkan engkau. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Asal kita tetap pada koridornya tadi. Karena yang pesawat tadi, kalau pesawat tadi ke Medan tujuannya, maka sudah ada navigatornya menunjukkan jalan. Navigator sudah menunjukkan jalan, engkau ikutin saja pilot. Pilot nggak bisa bikin apa-apa. Navigator sudah menetapkan jalannya, cuman dia supaya tidak kena angin, supaya dia tidak ada goncangan, maka pilotnya pegang-pegang kendali sedikit-sedikit. Sama dengan supir. Supir supaya jalannya tidak ke mana itu namanya? Ke parit. Stangnya dipegang. Naik tol mau ke Bogor. Kalau namanya naik tol mau ke Bogor, supirnya sudah tahu jalannya naik tol Ciawi sampai nanti Cibogor. Udah. Jadi kenapa manusia tidak percaya Yesus Kristus Tuhan? Kalau Yesus katakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Kenapa manusia tidak percaya? Karena dia lebih hebat daripada Yesus. Maafkan saya kalau firmannya agak ini. Tapi itulah firman Tuhan. Baik tidak baik, enak tidak enak harus didengar. Kalau kita mau enak, seperti supir tadi. Supir tadi, kalau dia mau ke Bogor, ikutin aja jalan tol Ciawi, udah sampai pasti Bogor. Stangnya pegang, udah ada jalannya. Ikut Yesus juga ada untuk
masuk ke dalam kerajaan surga jalannya sudah ada. Udah ada jalannya. Siapa yang bawa kita sampai ke surga? Roh Kudus. Udah ada supir. Ngapain lagi takut? Ngapain lagi capek-capek? Harus begini, harus begini. Ya kagak lah. Bohong itu semua. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Banyak sekali. Nggak ada peraturan dalam Yesus. Peraturan cuma satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Banyak pengajaran sesat. Ya, saya katakan di tempat ini banyak pengajaran sesat. Untuk masuk dalam kerajaan surga, satu, penuh Roh Kudus. Kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Di situ semua sudah terjadi firman Tuhan. Gampang. Tapi untuk mengasihi sesama manusia sulit, apalagi musuh. No, tidak mungkin. Itulah kelemahan manusia. Itulah kekurangan manusia. Makanya kita perlu Rohku sebagai bilang aja supir. Penolong kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita mau tolong. Kalau aku kerjakan nggak selesai di barang, bener nggak? Oh, Yesus penolong. Terus ada piring di situ kotor nggak dicuci. Kalau gitu kena gimana Pak Tol? Kan Yesus penolong. Bagian kita harus kita kerjakan. Bagian kita harus kita kerjakan. Jangan Roh Kudus cuci piring. Driver cuci piring itu. Ya enak aja lu katanya. Bagian lu tuh. Bagian gue membawa lu ke surga. Bagian lu kerjakan, bagian gue kerjakan. Itulah driver, itulah supir. Hari ini kita sudah tahu supir kita siapa. Maka percayalah kepada supir itu untuk kita sampai kepada tujuan surga yang mulia. Maka dari itu, jangan patah hati kata Panglima Perang Israel Joshua. Kalau patah hati, ya nggak sampai. Biarpun ada supir, kalau patah hati kita tinggalkan pasti supir kita. Kita pindah ke lain hati. Bisa nggak manusia pindah ke lain hati? Bisa. Karena kenapa? Dia nggak suka supirnya. Supir gue jelek banget. Kalau cewek dia supir gue gak ganteng, jelek banget supir gue katanya. Ditinggalkannya, gantinya supirnya. Masuk neraka. Haleluya. Baik, kita baca di dalam satu Tawarikh. Satu Tawarikh 29 ayat 12. Satu Tawarikh 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kekuasaan membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Wow. Tangan siapa? Tangan Tuhan. Berarti kokoh sekali lah driver, supir kita ini. Dia sanggup. Jadi supir ini bukan untuk bawa kita sampai ke surga saja.
Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan di bawah langit ini, di bawah di bumi ini, Dia persiapkan semuanya. Dia buat kita bisa menikmati berkat-berkatnya. Kadang-kadang mulut kita yang bilang enggak enak. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita bilang enggak enak, pahit Tuhan, capek Tuhan, karena tidak sesuai dengan prinsip manusia kita. Maka dari itu hari ini, sebab kekayaan semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini berasal dari Tuhan. Berasal daripada supir kita tadi. Dia supir, dari dia jugalah kekayaan. Kenapa bisa begitu? Karena dialah pemegang kendali hidup bumi ini. Bukan kendali hidup kita saja. Dia yang mengendalikan langit dan bumi. Makanya dibilang akhir zaman. Kenapa sampai ke sana? Karena Dia yang pegang kendali. Yesus yang pegang kendali bumi dan sorga. Aku akan datang kembali. Perkataan itulah yang membuat orang berarti hari kiamat pasti ada. Kiamat dunia itu yang kedua. Kiamat kematian kita itu yang pertama. Kiamat dalam kehidupan itu adalah hari kematian kita. Hari kita dipanggil Tuhan kembali kepada hak-haknya. Dan kedua, hari kiamat itu pasti ada. Kalau sudah waktu Tuhan, maka Tuhan akan datang kembali ke bumi. Itu firman Tuhan di dalam Matius. Aku akan datang kembali. Wow. Pantaslah dia pegang kendali. Kalau bukan, nggak bisa dia berkata. Kalau dia tidak pegang kendali bumi dan surga, dia nggak akan bisa berkata, aku akan datang kembali. Hari ini kita sudah tahu segala-galanya dari Tuhan. Kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Napas kita datangnya daripada Tuhan. Kekayaan, kesehatan, kekuatan, semuanya datangnya daripada Tuhan. Maka percayalah kepada jurumudi kita. Percayalah kepada jurumudi kita. Percayalah kepada Roh Kudus yang membawa kita sampai kepada tujuan akhir hidup ini. Itulah Roh Kudus yang manis. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa. Coba artikan ya di sini. Nabi Yeremia berkata di ayat 10 ini ayat 23. Aku tahu ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Orang yang egois, dengar firman Tuhan hari ini. Orang yang sok jago, sok pintar, sok cerdas, sok kaya, dengar firman Tuhan hari ini.
Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Saya dan saudara tidak bisa menentukan jalan kita. Kenapa? Karena yang pegang kendali adalah Tuhan. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Wow. Orang berjalan saja tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya ini. Berarti langkah demi langkah diatur oleh si supir. Meremehkan sekali ya. Tapi dialah yang mengatur kaki kiri, kaki kanan ini. Roh Kudus. Jangan bosan-bosan Roh Kudus ya. Karena GPI Taman Eden kekuatannya cuma satu, Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Apapun kata orang, gila Tom katanya, biarin aja. Saya memang gila. Gila kepada Roh Kudus. Artinya, saya punya supir. Saya punya pilot. Saya punya nakoda. Roh Kudus. Untuk membawa aku sampai kepada surga yang mulia. Saya ingin mengajak saudara-saudara baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube. Kalau selama ini kita berpikir kakiku berjalan karena aku kuat, uangku ada karena kekuatanku, maaf, beralihlah kepada pikiran Kristus. Beralihlah kepada firman ini. Kekuatan, kejayaan, kehebatan semua datangnya daripada Tuhan. Dan saya pribadi dan saudara-saudara semua tidak bisa menentukan arah kehidupan saudara. Kenapa? Mobil tadi kalau tidak ada drivernya, dia tidak akan pernah bisa sampai ke Bogor. Pesawat tadi kalau tidak ada pilotnya, tidak akan bisa pernah sampai ke Medan. Kapal laut tadi kalau tidak ada nahkodanya, dia tidak akan bisa sampai di Belawan. Tidak pernah bisa terjadi. Semua membutuhkan driver. Masuk surga harus ada drivernya. Masuk surga harus ada drivernya. Siapa drivernya kita? Roh Kudus. Yang Tuhan sudah janjikan sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya. GPI Taman Eden termasuk murid-murid Tuhan enggak? Termasuk. Yes. Tuhan bilang kepada murid-muridnya di taman di gunung apa? Yesus naik ke surga, Taman Getsemani. Dibilangnya apa? Aku akan memberikan penolong kepadamu. Dengan kasarnya kita bilang bisa begini. Tuhan bilang begini. Karena aku naik ke surga untuk menyiapkan tempat-tempat kamu, hai GPI Taman Eden, jemaat GPI Taman Eden. Maka untuk aku menyiapkannya, aku memberikan satu driver kepadamu. Satu persatu umat manusia ya, ada drivernya. Wow, keren gak? Saya punya driver, saudara-saudara punya driver untuk masuk kerajaan surga. Sudah ada, tinggal ikutin saja. Jangan membantah, jangan menolak. Ikutin aja arahan daripada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa. Di situ sudah termaktub semua.
keselamatan datangnya daripada Kristus. Pengendalian hidup kita, pengendalian seluruh hidup kita, tangan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah memperdengarkan hidup kami saat ini. Kami bersyukur di hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pemandu jalan dan pemimpin jalan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Allah Roh Kudus jika kami sering memakai pikiran kami, pola pikir kami, dan merasa diri kami sudah benar di dalam jalan yang benar menurut pikiran kami. Terima kasih buat hamba-Mu hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Engkau lah Yesus, jalan kebenaran dan hidup atas setiap kehidupan kami, dan Engkau lah Roh Kudus yang menjadi penolong dan penuntun jalan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, berikan hikmat, marifat, berikan kesehatan dan umur panjang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pada setiap kami Tuhan boleh memelihara kebenaran firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Ajar-ajarkan kami Allah Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Dan Kau Tuhan yang memberi berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dinyalakan, kita naikkan pujian. Bila Engkau tak bersedia, kita mau syukur Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu sekaligus mengingatkan dan memberkati kami. Benarlah Bapa, benarlah Tuhan, segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur, biarlah lewat firman yang kami dengar, agar hidup kami ini, kami mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus tolong kami, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman, supaya hidup kami ini Tuhan bijaksana, Engkau dimuliakan, disenangkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, hidup kami. Teruslah berkuasa atas kami Roh Kudus,
umat Tuhan, orang yang mendengarkan firman siang hari ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan, Roh Kudus pakai, supaya hari lepas hari bertambah hikmat pengahyuan yang dari surga untuk hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, kabar sukacita. Orang yang mendengar berjumpa dengan Tuhan, orang yang mendengar mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu, baik secara rohani jasmani diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati juga keluarganya, istri, anak-anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka boleh planningkan, biarlah mereka terus mau Tuhan mengandalkan Roh Kudus, maka keberhasilan itu, keberuntungan itu bagian mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur, biarlah hamba-Mu terus Engkau pakai dalam penggembalaan di gereja ini, bahkan kemanapun Tuhan percayakan, biar terus pakai hidupnya Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Maka banyak orang di luar sana Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan, percaya lewat firman-Mu. Mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, juru selamat satu-satunya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kami ada di bangsa Indonesia, kami bawa bangsa ini. Biarlah Tuhan, hikmat yang dari Tuhanlah bekerja atas pemimpin Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan karuniakan, supaya apa yang dikerjakan tangan mereka, semua itu Tuhan berfungsi Tuhan, bermanfaat untuk mensejahterakan Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Depok di mana kami tinggal. Kami berdoa, biarlah pemimpin di kota Depok ini Tuhan, karuniakan juga Tuhan hikmat-Mu Bapa mengerjakan segala tugas yang dipercayakan baginya, supaya apapun yang dia planningkan, yang dia rencanakan, semua itu sungguh menyenangkan Tuhan. Dan penduduk kota Depok boleh mengalami kesejahteraan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan Yesus kami lepaskan atas kota Depok di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk umat Israel. Biarlah Tuhan memberkati Salom atas Israel. Biar kiranya Tuhan lewat doa kami ini, mereka juga Bapa boleh mengalami Engkau Tuhan, boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Maka mereka buka hati untuk percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Mereka mengaku dengan mulut, Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan di awal hingga saat ini ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah berkat yang daripada sorga, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam tangan kiri, tangan kananmu, ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam keluargamu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita
Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.